bahwasanya ada faedah-faedah dan manfaat-manfaat yang banyak berguna bagi kita yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwa kita mesti selalu nak menggali dan selalu mempelajari apa-apa yang membuat kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, baik mempelajari kepribadiannya, mempelajari sirah dan sejarah hidup dan dakwahnya, atau mempelajari hukum serta hikmah daripada syariat atau sunnah yang telah diwariskannya. Yang kedua, bahwa dengan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita merasa aman dan nyaman ketika kita beramal, beribadah, berkeyakinan bahwa itu pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibarat bekerja, kita berada di jalur yang benar, mengikuti aturan perundang-undangan, mengikuti petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu buktinya bahwa amalan mereka diterima. Maka dengan demikian kita dengan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dan kita ikuti lalu kita amalkan, kita terasa nyaman, tak perlu ada keraguan, bahkan mungkin menghilangkan banyak dari khilaf, daripada perselisihan yang berkepanjangan di dalam tubuh umat Islam. Ini terbukti ketika di zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang jadi patokan mereka dalam berkeyakinan, dalam beramal ibadah, dalam bertindak laku dan berinteraksi, dalam bermuamalah, akhlak dan adab, rujukannya tidak lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menikmati indahnya persatuan dan kesatuan, manisnya perikatan dan persaudaraan. Berbantah ada, berselisih ada, tapi cepat terselesaikan. Kalau kita belum lagi berselisih tapi sudah ada beban dalam hati. Apa pasal? Karena tidak membawa cinta yang sama kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya setengah-setengah. Maka dengan mencintai sunnah Rasulullah SAW, kita dalam beramal merasa nyaman dan aman dari sisi sebab apa? Sebab nanti kita akan dipersaksikan ketika sidang di depan ilahi. Nanti Nabi menjadi saksi, ya kan? Wajibna bika ala haula'i syahida, kami akan datangkan kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi terhadap mereka ini. Jadi setiap hisab kita nanti akan disaksikan oleh Nabi SAW. Lalu ditanyakan, ya Muhammad, kamu sampaikan ini. Kalau beliau katakan, betul ya Allah, ini saya yang sampaikan, insya Allah hisabnya dipermudahkan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang kita kerjakan, tak ada beliau ajarkan dan tidak pula beliau anjurkan, akan bermasalah kira-kira apa tidak? Ya Allah, saya tak pernah ajarkan ini, ya tak? Belum lagi belum lagi mulai hisab ini, baru ketika tepi telaga saja kita sudah bermasalah, tidak diterima. Apa pasal? Wah, haus, air banyak, orang pada minum, kita tak boleh masuk. Apa pasal? Innaka la ta'lam ma ahdathu ba'dak, kamu tak tahu hai Muhammad, ini memang umatmu. Buktinya mereka ada salat, buktinya ada bukti wuduk di wajah dan anggota wuduknya. Cuman sayang mereka suka mengada-ngada setelahmu, keyakinannya dirubah, tata cara ibadahnya dirubah, kemudian muamalahnya tak lagi mengikut sunnah Rasulullah SAW, akhlak dan adabnya ditafsirkan secara parsial, lupa akhlak dan adab pada Allah dan Rasul. Yang terbayang akhlak itu hanya antar sesama kita umat
antara sesama kita umat manusia. Itu betul, akhlak penting. Tapi ada akhlak yang lebih tinggi, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya akhlak kepada para ulama, di atas itu lagi akhlak kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, di atas itu lagi akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas itu lagi akhlak kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi penting saya, kadang-kadang kita bicara tentang akhlak, bagaimana ya nunduk-nunduk dan sebagainya sesama, itu betul. Artinya kita menghormati yang muda, menghormati yang tua, yang kecil menghormati yang besar, rakyat menghormati pejabat, pejabat menghormati yang lebih tinggi lagi. Itu memang murid menghormati guru, anak menghormati ayah dan ibu, adik menghormati abang dan kakak. Itu betul akhlak. Tapi kadang kita lupa ada akhlak yang lebih tinggi, yaitu menjaga syariat Allah dan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kadang-kadang ketika kita memperbaiki atau menunjuki orang-orang kepada aturan Allah dan sunnah Nabi, kepada orang yang mungkin dari status sosial lebih tinggi, ini tidak berakhlak. Subhanallah, demi akhlak pada Allah dan Rasul, kita harus meninggikan Allah Rasul daripada segalanya. Jelas ya?